ada recording ya udah langsung ambil record. Saya mulai ya Pak ya? Ya langsung ayo. Selamat sore Pak Tony dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok saya memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Thomas Benson dengan NIM 825 20004. Lalu teman saya Gilang Sasan Saputra dengan NIM 825 2024. Dan yang terakhir Aurelius Valerian Wirawan dengan NIM 825 2048. Oke, next. Pada sore ini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang sudah kami buat tentang managing database instance. Untuk soal teori akan saya jelaskan Thomas Benson dan Gilang. Soal praktik akan diserahkan kepada Valerian. Saya ingin menjelaskan pertama, kita mulai aja langsung, parameter file. Ketika Oracle instance di start oleh si user, karakteristik instance ditetapkan oleh parameter yang ditentukan dalam file parameter inisialisasi. Parameter inisialisasi itu disimpan bisa di p-file atau di sp-file. sp-file itu tersedia di Oracle 9i atau yang di atas tadi. Semua release sebelumnya dari Oracle itu menggunakan p-files. Jadi ada dua, pertama saya ingin jelasin sp-file dulu. Singkatan dari server parameter file. Merupakan sisi persistent server file binner yang cuma bisa dimodifikasi dengan perintah alter system set. Jadi selain perintah alter system set tuh nggak bisa lagi cuma tok perintah itu doang. Yang berarti tuh si user tuh nggak perlu salinan local p-file untuk memulai database dari mesin remote. Kenapa nggak diedit? Kalau sp-file-nya diedit itu bakal ngerusak dan si usernya akan memulai dari database baru lagi. Yang kedua, p-file static. P-file static itu berkas teks pada sisi klien yang harus diupdate dengan standar text editor. Contohnya kayak Notepad atau VI. File ini secara normal berada pada server. Namun kalau p-file ini kita perlu salinan lokalnya kalau kita mau memulai Oracle dari mesin remote. Biasanya DBA atau database administrator biasa merujuk ke file ini sebagai file init.ora. Saya ingin jelasin tentang format nama file. Pertama saya jelasin tentang p-file-nya dulu. Di sini ada init instance name caps lock.ora. Jadi kalau di Unix nama instance-nya itu adalah cache sensitif. Dia lebih cache-nya sensitif. Contohnya kayak instance my data huruf kecil berbeda dengan my data caps lock. Jadi dia cukup detail, sensitif tentang huruf kecil dan kapitalnya. Jadi kalau yang benar tuh harus p-file untuk instance my data tuh my data huruf kecil adalah init my data huruf kecil.ora. Dan sebaliknya seterusnya kalau p-file untuk instance my name huruf besar adalah init my name huruf besar.ora. Tapi kalau sedangkan di Windows nama init file itu tidak case sensitif. Jadi dia nggak masalah kalau instance my name huruf kecil terus format nama filenya itu huruf besar, dia nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita buat init huruf besar myname.ora dan di format nama filenya init myname huruf besar.ora juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dia Windows, beda dengan Unix. Nah, lanjut di sp-file. Nah, sp-file juga begitu ya, sama juga dengan p-file yang tadi saya jelaskan di atas. Next. Ngapa cara membuat init file? Pertama di p-file dulu. P-file itu bisa dibuat secara manual pakai text editor. Contohnya kayak Notepad di Windows atau VI di Unix. Itu bisa. Berdasarkan konten sp-file yang udah ada. Nah, kalau sp-file itu nggak bisa dibuat dengan text editor. Seperti p-file tadi ya. Karena file binarinya tuh tidak bisa diedit dengan text editor. Dia cuma bisa dibuat dengan konten yang sudah diambil dari p-file yang sudah ada.
Jadi yang terakhir, by default kalau ada SP file, maka ketika startup Oracle akan membaca parameter dari SP file-nya. Kalau misalkan nggak ada SP file-nya, dia masih bisa baca P file-nya. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, instance-nya itu nggak bisa di startup. Ya, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelius Valerian Wirawan, teman saya. Yang berikutnya adalah tipe inisialisasi parameter. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada basic parameter, advanced, deriv, dan operating system dependent parameter. Yang basic parameter itu sendiri, database administrator dapat membuat database melalui DBC atau manual. Kalau dia create-nya manual, dia akan create parameter file. Nah, di dalam file ini DBA sebaiknya menggunakan basic parameter yang direkomendasi Oracle agar database-nya berjalan dengan baik dan efisien. Ini adalah contoh beberapa basic parameter di SQL Plus, ada cluster database, compatible, control file, dan seterusnya. Terus ada advanced parameter. Tujuannya itu untuk meningkatkan performance dan dilakukan oleh expert DBA. Contohnya adalah DB underscore cache underscore size yang tipenya big integer. Terus ada derived parameter yang nilainya itu dihitung dari nilai parameter lainnya. Misal dari parameter session yang tipenya integer, value-nya adalah 1,5 dikali nilai dari parameter proses ditambah 22. Jadi kalau misalnya nilai parameter proses diubah, maka parameter session akan terubah juga. Ada juga operating system dependent parameter, nilainya bergantung pada sistem operasi host. Contoh, parameter DB block buffer menunjukkan jumlah buffer data di memori utama, dan nilai maksimumnya itu tergantung pada OS. Ada ukuran buffer juga disetel oleh DB block size, defaultnya bergantung pada OS. Terus ada modify parameter. Kegunaannya untuk men-set capacity limitnya dan mengimprove performance. Ada 3 session level change-nya. Ada ISES modifiable di level session, ISIS modifiable di level system, dan ISPDB modifiable di level PDB. Kita ambilnya dari tabel $$ parameter. $$ parameter ini menampilkan info parameter yang berlaku untuk session yang dijalankan. Bedanya yang satu sama yang kedua, kalau yang parameter biasa ini digabung, tapi yang parameter kedua, value-nya kalau ada 2 bisa jadi 1-1. Ini connection ID-nya 1. Dan adalah $$ system parameter, ini menampilkan info parameter level instant. Ini connection ID-nya di 0. Terus ini ada select name, value, ISIS modifiable, ISIS, ISPD modifiable dari $$ parameter. Yang ISIS-nya true berarti dia bisa diubah di level session. Kalau ISIS immediate berarti dia bisa diubah di ISIS system dan bersifat immediate, dan ada juga yang deferred mendatang. Ada ISPDB true. Ini bisa diubah di level PDB. Dan kalau ada isDefault yang false, ini dia berada di SP file atau P file kita. Ada ISIS modifiable. Misal kita select parameter ls.format. Kita select value-nya masih kosong di sini. Terus kita select from dual. Ini formatnya adalah dd mmyy. Kita ubah dd mmyy. Karena ini ISES session, dia akan berubah immediate. Dan ketika kita shutdown dan startup, hasilnya akan berubah menjadi kosong lagi, menjadi awal, yaitu dd mmyy. Terus ada scope memory, yaitu efeknya immediate dan bertahan sampai shutdown. Ada SP file, efeknya setelah di shutdown dan di startup lagi baru muncul. Ada deferred, efek untuk sesi yang akan datang. Saat kita SP file untuk startup, defaultnya adalah both, dan P file, defaultnya adalah memory. Ini contoh scope memory. Kita parameter max idle item. Pertama nilainya 50, kita ubah jadi 30 dengan scope memory. Kita show hasilnya udah langsung 30, tapi efeknya setelah shutdown dan startup akan balik lagi ke 50. Ini scope P file sama tadi. Misal awal value-nya 50, kita ubah jadi 60. Ketika kita shutdown dan startup, baru hasilnya muncul 60. Ada container close system ini. Alter system set parameter value-nya apa, kontainernya bisa current atau all. Kalau misalnya container all hanya dapat digunakan di container CDB. Ini contohnya $$ system parameter. Select misal value 400.
kita ubah current-nya di 410. Ini masih GDB $root connection name-nya. Kita ubah, maka hasilnya bisa 410. Terus kita cek ke kontainer Oracle PDB. Kita open dulu. Nah, kita set di sini nilai 500. Kita balik lagi ke GDB $root. Kita select ulang lagi, value-nya benar ada 2. Yang satu di connection 0 dan satu di 3. Kalau kita alter system open 400 container all, maka ini semuanya akan balik ke 400 lagi. Berikutnya akan dijelaskan dengan Gilang. Sini saya akan menjelaskan automatic diagnostic repository. Repository diagnostik otomatis adalah repository berbasis file untuk data diagnostik, terutama penelusuran jaringan dan pencatatan basis data. File base dari repository berada di luar database. System-wide central tracing and logging repository itu dia akan menyimpan database diagnostik data dari database, contohnya seperti trace, alert log, head monitor report. Instalasi yang biasa dia akan punya ADR underscore base di set di Oracle underscore base. Contohnya echo dollar Oracle underscore base directory-nya /101/app/Oracle. Home path dari ADR ada di ADR base /dia/product underscore type /db underscore id /instant underscore id. Next. Nah, selanjutnya automatic diagnostic repository yang the alert log. Alert log itu adalah daftar atau histori dari pesan dan error secara kronologis dan yang termasuk di dalamnya. Yang termasuk di dalamnya ada any non-default intelligent parameter yang digunakan pada saat startup. Semua internal error kodenya ORA 00600. Dan ada juga block corruption error. Kode errornya ORA 01578 dan yang terakhir deadlock error. Kode errornya ORA 00600. Operasi administratif seperti statement create, alter, drop, dan statement startup, shutdown, and archive log. Selanjutnya, error yang terjadi selama melakukan automatic refresh dari material view. Lokasi dari berbagai diagnostic directory yang dapat ditampilkan dengan menggunakan $dia_info. Contohnya, select name, value from $dia_info. Di sini kita bisa lihat alert log dengan menggunakan text editor atau menggunakan ADR versi. Next. Nah, yang ketiga ada trace file. Trace file itu adalah informasi error atau kontak Oracle service jika terjadi internal error. Informasi yang menyediakan panduan untuk melakukan tuning application atau instannya. Nah, state server dan background proses dapat melakukan write ke trace file yang berhubungan. Nama trace file untuk background proses adalah dinamakan setelah prosesnya, kecuali trace file yang di-generate oleh job queue proses. Nah, contohnya background process name orcl _db w0_27147.trc. Yang kedua, contohnya server process name orcl_ora_3341.trc. Nah, selanjutnya Oracle database termasuk di dalamnya ada infrastruktur untuk mendiagnosa terjadinya kesalahan-kesalahan atau advanced fault, gunanya untuk mencegah, mendeteksi, mendiagnosa, dan memecahkan problem terjadi ketika terjadi critical error. Di sini maka ada sebuah incident number, diagnostik data untuk error, contohnya trace file secara immediate
dicapture dan di tag dengan nomor insidennya. Data akan disimpan dalam ADR. ADR file bisa otomatis dengan parameter retention policy. Nah, selanjutnya ada purging mekanisme. Purging mekanisme itu memungkinkan Anda untuk menentukan kebijakan penyimpanan, yaitu yang mengatakan ADR file. Untuk yang period long retention ini digunakan untuk diagnostik data yang nilainya lebih tinggi, contohnya insiden dan alert log. Nah, nilai dari ini adalah 365 hari. Untuk yang periode short retention digunakan untuk trash dan core dump. Nilai defaultnya 30 hari. Nah, item yang lebih lama dihapus terlebih dahulu. Kenapa? Karena item yang retention period secara umum dia lebih lama atau lebih tua dibanding item yang berada dalam short retention period. Mekanisme ini digunakan ketika periodenya ditimbang atau di scale. 1 menit lagi ya, Gila. Baik, Pak. Sehingga presentasinya sama setiap item yang dihapus. Beberapa komponen menggunakan periode ini dengan cara yang sedikit berbeda. Contohnya ada namanya IPS, Packaging Facility. Dia menggunakan short retention. Periode untuk menentukan kapan untuk menghapus packaging, metadata, dan isi dari staging directory. Akan tetapi umur usia dari data berdasarkan pada kapan package-nya komplit, bukan berdasarkan pada kapan pertama kali file tersebut dibuat. Next, size based retention ini untuk menentukan target size untuk sebuah ADR home ketika melakukan purging. Data yang lama ditemukan oleh time based retention periode yang dihapus terlebih dahulu. Jika size atau ukuran dari ADR home masih lebih besar dari target size-nya, maka diagnostik secara otomatis akan dihapus sampai targetnya size-nya tidak berlaku lama. Sekian dari kelompok kami. Selamat sore, Pak Tony. Oke, terima kasih Thomas, Gilang, Aurelius. Leave Meet ini join ke Meet-nya Microsoft Teams ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Pendekar.